Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Semoga pagi ini kita tetap semangat dalam kondisi yang sehat dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Kembali lagi dalam sarapan, sapaan pengharapan. Dan sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema pergaulan membiasakan, diambil dari bacaan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tahun lalu media sosial dikejutkan dengan satu fakta yang diungkapkan oleh seorang influencer tentang fenomena grup sosialita di Shanghai. Bapak Ibu tahu ya grup sosialita itu apa? Nah, kalau tidak tahu, Bapak Ibu tinggal ketik di Google, lalu akan muncul gambar sekumpulan perempuan yang sedang berfoto bersama, dan itulah yang disebut dengan grup sosialita. Postingan sang influencer menyebut fenomena itu dengan kalimat Bai Fu Mei, gadis cantik, putih, dan kaya. Ternyata Bapak Ibu, sebutan ini mengungkapkan sebuah fakta tentang sekelompok perempuan muda yang tergabung dalam sebuah grup sosialita, di mana aktivitas yang dilakukan di dalamnya yaitu para anggotanya melakukan patungan untuk menyewa barang mewah seperti tas-tas branded misalnya, atau pergi ke restoran yang sangat mahal, atau juga bisa menyewa satu kamar di hotel bintang 5. Dan secara bergantian mereka akan berfoto dengan apa yang disewanya, lalu mengupload foto mereka di media sosial. Padahal mereka bukan dari kelompok orang kaya. Mereka hanya berusaha untuk memenuhi gaya hidup melalui komunitas itu agar terlihat kaya. Nah, fakta ini menunjukkan pada kita bahwa seseorang bisa kehilangan identitas dirinya, melupakan siapa jati dirinya yang asli, lalu berubah menjadi seseorang yang lain karena dibentuk oleh komunitas pergaulannya. Dan dari konteks semacam ini kita menjadi mengerti. Itulah mengapa pentingnya Paulus mengingatkan jemaat Korintus, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nasihat ini muncul sebagai pengingat bagi jemaat Korintus yang saat itu mengalami polarisasi atau perpecahan yang diakibatkan karena jemaat terkotak-kotak berdasarkan identitas atau kelompok tertentu, dan mereka kemudian saling bersaing dan bahkan berusaha menyingkirkan satu sama lain. Oleh karena hal inilah Paulus menaruh perhatian lebih pada relasi atau pergaulan yang tidak sehat di dalam jemaat Korintus. Sebab kenyataannya orang-orang baik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik sangat berpotensi berubah menjadi buruk hanya karena salah pergaulan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup jemaat Korintus. Rupanya bukan hanya anak-anak atau remaja saja yang bisa salah pergaulan. Orang-orang dewasa pun ternyata bisa salah bergaul. Hati-hati
dalam pergaulan kita. Pergaulan itu membiasakan diri dengan seseorang, terbiasa mengenali kebiasaannya, lalu kebiasaannya menjadi sesuatu yang biasa dalam pandangan kita, dan akhirnya bisa menjadi kebiasaan kita juga. Sedangkan kebiasaan itu berarti melakukan sesuatu berulang kali hingga menjadi sebuah habit. Dari habit atau kebiasaan itulah akan nampak kualitas diri kita. Apakah kita memiliki pergaulan yang sehat, yang biasa melakukan hal-hal baik, atau justru pergaulan yang membiasakan hal-hal buruk sehingga merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam bergaul. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan secara khusus kita akan mendoakan guru-guru sekolah minggu agar mereka tetap setia, taat, dan bersemangat di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami diingatkan tentang relasi dan pergaulan yang harus kami miliki agar kami berhati-hati ketika kami bergaul, supaya kebiasaan-kebiasaan baik yang kami miliki, yang sudah kami lakukan, tidak berubah menjadi sesuatu yang buruk hanya karena kami salah di dalam pergaulan. Pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sampai hari ini mereka begitu setia, begitu semangat, begitu taat, begitu bersukacita untuk mengajar anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan dalam gereja kami. Maka Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu, hikmat-Mu yang akan terus memperlengkapi mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, agar dalam setiap karya pelayanan yang dilakukan, mereka hidup di dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Engkau juga berkati seluruh keluarga mereka, Tuhan berkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka, dan Tuhan juga topang dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami juga berdoa kiranya para orang tua boleh bersama bekerja dengan guru-guru sekolah minggu di dalam mendidik dan mengajar anak-anak dalam hidup beriman mereka. Pagi ini kami juga siap untuk menjalani aktivitas kami ya Tuhan, maka kiranya berkat-Mu yang akan terus menyertai dan menuntun langkah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat rehat sejenak hari ini, dan tetap hati-hati, taat protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk membersihkan diri supaya keluarga kita aman dari COVID-19. Tuhan memberkati.